Siap, bro. Mari, Mas. Siap. Alhamdulillah ini, bro. Mari. Banjir, bro. Gara-gara alasannya mau bikin sawah. Siap. Ternyata yang diincer hutannya. Siap. 1 juta. Oh, 1 daerah gambut. Di Kalteng, Gus. Nah, saya ditangkap gara-gara itu. Oh, siap, bro. Waktu mahasiswa. Oh, Saya udah protes. siap, bro. Kanalnya Prof kalau dipanjangin dari Sabang sampai Merauke katanya. Iya. Kanalnya. Iya. Gila itu, dan sampai sekarang kan udahlah. Iya, siap, bro. Udah. Silakan, Pak. Ya, riwayatnya panjang, bro. Terus ya era reformasi juga kami juga belajar sejarah. Ada yang memang developmentalis, Prof ya. Yang basisnya memang korporasi. Terus ada juga yang wacana konservasi. Iya. Yang kaitan penetapan untuk keanekaragaman hayati dan kekayaan inilah, Prof. Plasma nutfah ya. Iya. Dan juga ada yang hutan sosial gitu, Bro. Iya. Jadi di tengah 3 inilah sebetulnya. Tapi sebenarnya kalau sederhana aja, Pak. Iya, Bro. Pengusahanya juga kurang ajar. Siap, Bro. Siap. Nah, kebetulan, Bro, kami ini memang dipercaya di ini ya, Bro, mendapat amanat untuk mengawal penegakan hukum. Yang kemarin dilalah ya. Satu, memang dulu zaman 10 tahun bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Bro. Iya. KLHK, kami sempat waktu itu 2 tahun lah di Eselon 2 itu di Sekdit gitu, ngamati. Dan memang saya menyepakati konsensus bahwa kalau tindak kejahatan kehutanan maupun ekosistem sumber daya alam itu kan extraordinary, Bro. Iya. Pasti kelindahannya itu, pelakunya itu politik dan ekonomi, Bro. Itu. Jadi memang transparansi yang diangkat itulah yang, dan memang lebih pada policy, Prof ya. Iya. Lebih banyak yang ngadepin policy, kleptokrasi dan segala macam. Nah, kita juga pada posisi udah kalau yang begini memang, jadi kalau adanya satgas segala macam ini bagi saya kekuatan, Prof. Yang memang merata, apalah kehutanan itu, Prof. Polisi kehutanan itu. Saya tidak mengecilkan institusi saya, tapi militansi dan loyalitas kawan-kawan cukup sangat membanggakan, tapi itu kayaknya tidak cukup, Prof. Untuk berhead dengan pelaku yang memang tipenya seperti itu, Bro. Nah, itu penjahat kok itu. Siap, Bro. Saya makanya terang aja. Siap, Bro. Penjahat mereka itu. Siap. Dan Prof kalau juga, Pak Sapri saya udah kenal, kami kakak saya dengan ayahnya itu seperjuangan. Oh, siap, Bro. Siap. Jadi ayahnya Pak Sapri dulu pernah ketika itu pangkatnya masih mayor. Siap. Dia komandan KMKB Kota Makassar. Siap, Bro. Iya. Nah, kemudian pensiun, pindah ke Surabaya jadi pebisnis. Oh. Dan Pak Saprinya sendiri kayak kenal baik. Siap, Bro. Iya. Jadi silakan. Siap, Bro. Nah, ceritanya, Prof. Ya, tantangan kehutanan memang nggak gampang. Iya. Nah, harus sadar itu. Dan peran saya yang dipercaya dengan sebagai Dirjen Gakum, ya sebenarnya latar belakangnya juga rimbawan, Prof. Istilahnya bukan dari militer maupun dari polisi maupun dari kejaksaan. Jadi pokoknya rimbawan yang kalau istilahnya dipaksa pakai jahit baju ya sambil dikenakan lah. Tapi komitmen kami terus terang memang ya alhamdulillah waktu kerja-kerja penegakan hukum memang ya saya pada kesimpulan itu yang harus dikawal betul gitu, Bro. Iya. Ya kalau saya kan tadi pagi saya dengar ada 2 lagi yang pengusaha yang tapi belum disebut namanya. Oh, siap, Bro. Lalu ada 4 berarti ya kemungkinan ada 6 pengusaha yang berkaitan dengan yang banjir. Iya, siap, dengan banjir itu. Siap. Nah, kapan kan saya sudah ngomong kalau perlu hukuman mati. Iya itu saya itu artinya dukungan bagi kami sebetulnya, Prof. Terlepas dari memang jadi gini, Prof. Memang waktu itu tuh cerita ini ya, Prof ya. Iya. Jadi saya itu memang pada waktu ini jadi kembali ya
saya rasakan di era sekarang itu post-truth itu luar biasa. Iya. Jadi penyesatan informasi, saya tidak pada posisi mengklarifikasi di media karena itu akan menambah satu runyam. Terus yang kedua adalah meninggikan empati. Apalah reputasi saya kan nggak merawat posisi gitu kan Prof. Terus biar aja lah yang penyampaian informasi yang dipotong-potong. Terus beberapa yang istilahnya ya akhirnya ya mohon maaf Prof, kata-kata tumbuh alami jadi tumbang alami gitu. Ya sudahlah saya bilang itu. Apalah itu dibanding dengan kerugian yang diderita lah korban kan Prof. Tapi pada saatnya karena ya Prof ada idola saya kok saya pengen sowan nih biar ini Prof paling tidak ini membekali kami ini karena memang terus terang ya jujur saja Prof waktu terakhir itu malah saya agak lego itu apa ya? Lego itu enggak kan tekanan publik itu tinggi Bro. Yeah. Saya kan ini dirjen yang ngomong kok kayu lapo, ini apa yang ngomong tumbang alami gitu kan, bukan pembalakan gitu kan. Tinggi antara saya dan Pak Kepala BNPB kalau nggak salah, dua itulah yang beliau juga ada di media lah ya. Saya kebetulan memang yang gitu-gitu dan selama ini selalu kebetulan masih saya langganan Kompas dan Bro. TV selalu saya sumber saya. Jadi waktu kemarin saya mau minta nomor Prof, kebetulan istri saya kan wartawan Kompas. Bisa ada. Iya. Saya itu kan juga follow Prof. Jadi waktu ya sudahlah. Jadi bahkan kemarin ya alhamdulillah. Jadi begitu pressure biasalah publik sama ada beberapa yang di luar publik ya yang istilahnya japri doxing istilahnya identitas saya, LHKPN saya. Nah, saya bilang malah wah ini kesempatan nih ketika LHKPN saya diunggah. Iya. Nah, saya cuma punya Vario dan memang rumah ya 104 meter persegi yang di Pagelaran artinya. Saya itu pernah Pak. Iya siap. Ada dari Universitas Riau mengundang saya bicara. Siap Bro. Lalu kemudian datang ngantarkan undangan. Siap Bro. Ya masuklah di rumah ini. Iya, waktu itu saya sudah Deputi Menteri. Oh siap Bro. Iya. Deputi Menteri Kebudayaan. Iya Bro. Iya. Tang dia ngundang. Nah waktu sudah sampai di Riau di restoran terus dia ngomong gini, Pak Anhar itu kan pernah direktur. Rumahnya cuma eselon 4 tuh rumahnya. Siap Bro. Ya saya bilang kalau saya lebih dari itu artinya tenggorokan saya rusak. Nah itu Bro, ini Bro. Ya seperti itu malah yang spirit kami ini Bro. Jadi begitu malah diangkat oleh ya salah satu media, tenang aja lah saya malah angkut. Karena ya jujur-jujuran Bro ya saya itu malah sampai ini. Saya itu nanya gini, emang di Indonesia ini mau bekerja bener aja susah. Akhirnya seperti itu aja keluh kesah. Tapi udahlah waktu momen-momen negatif ini bagi saya pribadi adalah kesempatan untuk malah saya ketemu Prof Mahfud, sampai hari ini ketemu Prof Anhar, itu bagi saya itulah yang memang situasi-situasi negatif itu jangan salah, itu cara Tuhan mencintai kita untuk berbuat lebih sama ini asal memang niatnya baik gitu Prof gitu kan, suci gitu kan. Kira-kira begitu. Jadi sudahlah nanti pada saat kan kalau kita orang beragama kan yang utama adalah niatnya. Siap Bro. Iya. Kalau ditindak kejahatan kan mensreanya Pak. Amal biniat ya. Biniat. Siap Bro. Siap. Jadi itu Bro. Jadi kalau kaitan memang Prof, yang bencana itu, memang kita pun ya, saya pribadi juga begitu malam tadinya itu kan mau press konferensi Badak. Badak itu Badak translokasi itu kan mati Prof. Jadi belum berhasil lah ya. Nah itu kan juga atensi publik. Maka sebetulnya konteksnya itu, tapi pasti akan ditanya bencana sama kayu. Nah, kira-kira itu. Jadi ya kalau
ngawekan itu apa ya, jaga-jaga lah, saya akhirnya mendampingi pimpinan juga kan. Tapi kami punya Prof, punya giat yang sangat kuat untuk mendeteksi itu beberapa kayu itu dari giatnya penegakan hukum, Prof. Jadi kami sebut pencucian kayu. Pencucian kayu itu dari kayu yang bukan dari kawasan hutan, tapi dari alas hak, Prof. Di luar kawasan hutan, ya. Itu yang kayunya tinggi-tinggi, besar-besar, kayu rimba lah. Itu yang tumbuh alami gitu, Bro. Iya. Bukan tumbang alami, tumbuh alami. Nah, itu kan harus ada lacak balak, Bro. Iya. Nah, lacak balak itulah yang harusnya mengikuti penatausahaan hasil hutan di Kementerian Kehutanan. Nah, itu kan sebetulnya ada mekanisme lah. Iya. Nah, misalnya ini, Bro. Ini kayu alas Mari, Pak, siap, Bro. Ini alas hak yang dimohonkan. Nah, ternyata hanya administrasi, Prof. Itu PR kami lah di kehutanan lah ya. Kayunya ini yang dimohonkan, tapi fakta prakteknya ini nggak ditebang juga, Prof. Mungkin malah yang di area ACS ini, Bro. Mungkin yang kemiringannya curam, yang fungsinya lindung gitu, Bro. Tapi di luar kawasan hutan. Bahkan juga area mungkin yang dulu kayak mungkin tambang, nggak perlu kayu, gitu loh, Bro. Jadi dicukupi inilah. Jadi harusnya kuotanya dari sini, tapi dipenuhi dari, nah itulah yang kami sebut praktek pencucian kayu. Nah ceritanya begitu, Bro. Jadi suatu saat saya ditanya kalau nggak salah pas setelah selesai itu, Pak, itu dari pembalakan liar bukan? Sebenarnya gini, saya bilang itu. Kita itu waspada betul tuh konteks di Indonesia Timur, saya bilang gitu, Bro. Karena sisa hutan yang ada itu kan di Indonesia Timur, kawan-kawan, saya bilang gitu kan. Nah, dengan adanya pencucian kayu, kita tuh harus waspada betul bahwa kejahatan itu juga mereproduksi diri gitu loh, Bro. Iya. Dengan pencucian kayu ini. Jadi kita itu harus betul-betul mohon dukungan support kawan-kawan lah, saya bilang gitu. Bukan terus illegal logging di Indonesia Timur sudah nggak ada. Indonesia Barat nggak ada. Indonesia Timur, nah gitu, Bro. Gitu, ada konteks yang konteks. Nah, saya belajar, ya sudahlah, kalau memang nanti pada saatnya saya harus bertanggung-jawaban publik lagi, saya agak hati-hatilah dengan kira-kira itu memang nggak ada kesiapan saya untuk respon. Ceritanya gitu, Bro. Karena lebih pada publik pasti nanya kehutanan gitu, dan saya jagain pimpinan. Terus yang kedua kan kayu yang sebetulnya yang pokok itu malah dari 4 itu 2, Bro. Kalau kayu lapuk itu udahlah, saya bilang kayu yang tumbang itu akibat siklon pasti. Gitu. Terus yang ketiga itu kayu di bekas area tebangan yang bukan dari penggunaan, Bro. Mungkin tambang, bisa dari sawit. Iya, terus yang keempat inilah yang dari areal penggunaan lain, yang alas hak tadi, tapi ada modus pencucian kayu. Yang 2 ini hilang gitu loh, Bro. Gitu loh. Dan akhirnya ya sudah, saya paham lah, ini saya harus belajar banyak ini. Dan karena memang era post-truth itu, dan saya malah sempat menduga, apa iya ya serangan ini tidak... karena waktu itu saya lagi dengan Satgas PKH juga lagi mengungkap kasus yang besar, Bro. Di Gresik. Dengan kayu yang pencucian kayu itu. Di Sumbar, di Mentawai. Mentawai, Bro. Jadi kayu-kayunya besar-besar, Bro. Maka saya sampaikan ke kawan-kawan media waktu itu. Ini yang saya sebut kayu yang tumbuh alami, yang harus melalui penatausahaan hasil hutan. Saya bilang bukan tumbang alami. Tapi ya itulah, Bro. Siap. Tapi ini apa namanya? Saya dengar bahwa Prabowo bicara bahwa macam-macam kekayaan kita ini bisa jadi tadi di di Karawang. Di Karawang kan dia bicara macam-macam. Siap, Bro. Bisa jadi minyak lah, bisa jadi apalah, ya kan. Nah, kita itu memang seperti misalnya saya minta perhatiannya jangan sampai
akan melahirkan persoalan besar yang tambah besar. Betul. Sudah ada pemberontakan, tambah lagi ini yang saya maksud Papua. Siap. Papua itu kan sangat kaya dalam semua hal, Bro. termasuk hutannya. Siap. Nah, kalau itu mau ditebang lalu diganti dengan yang lain, itu kan bisa menambah persoalan. Siap. Bukan hanya yang persoalan yang sekarang, tapi akan melahirkan persoalan besar yang lain. Siap. Iya. Ya. Iya memang Prof ya. Saya secara pribadi Prof ya. Sumatera, Aceh, Sumbar itu kan menyadarkan dalam konteks ekologis kalau pun ya kembali ke zero lagi kan Prof. Investasi, kembali ke zero malah negatif lah gitu. Itu betul-betul corrective action kebijakan itu memang ya tidak lagi semata-mata rasionalitas ekonomi saja gitu loh Prof. Itu yang memang ya mumpung lah ini Prof, kami ini kan masih istilahnya ya kalau dipercaya ataupun mengawal lah sebagai rimbawan saja, bukan kalau eselon 1 bagi saya sudah ini lah Prof, nggak terlalu saya kayaknya sepemahaman dengan beliau ya. Memang yang penting kan ada kontribusi kita terhadap Ibu Pertiwi itu loh Prof. Iya. Nah, dengan apa ya nilai-nilai itu Prof. Saya melakukan itu apa? Gimana Prof? Karena saya beranggapan bahwa saya ini orang yang berutang pada bangsa dan negara. Siap, dan utang itu tidak akan pernah terbayar. Oh siap Prof. Saya bisa menjadi dokter kan berapa biaya negara keluarkan untuk saya mendapatkan dokter itu. Siap. Nah, bagaimana cara saya? Ya cara saya apa yang saya bisa lakukan ya dengan membuat di tengah pensiun waktu saya masih aktif saya melakukan bahkan sering berbeda dengan menteri. Siap Bro. Siap. Dan segala macam itu ya tapi itu adalah bagian dari menurut saya. Siap. Ya itulah cara saya untuk membayar utang yang tidak akan pernah selesai. Oke Bro. Oke. Tidak akan. Ya saya sampai sekarang saya bisa Anda memberikan apresiasi tertentu bukan oleh karena saya yang hebat, tapi negara yang hebat membuat saya seperti ini. Ya itu. Kan saya menjadi dokter bukan oleh karena saya pribadi. Duit saya dari mana? Siap Bro. Iya kan? Siap Bro. Negara yang membuat saya. Siap. Nah, ini penting. Makanya saya berusaha untuk tidak berhenti berbuat. Iya siap. Karena bukan diganggu, ada dalam pikiran saya. Ingat loh, kamu itu orang berutang yang tidak akan pernah selesai. Siap. Saya duduk di tempat itu juga karena negara. Siap Bro. Dapat ini negara, bangsa. Siap. Pada saat yang bersamaan ada sekian banyak bangsa saya yang tidak punya. Siap. Sekarang coba kita pikirkan Pak. Siap Bro. Seperti yang dikatakan oleh teman dari Riau. Sesederhana apapun rumah yang saya miliki di mana Bapak duduk. Siap Bro. Ini adalah sesuatu yang sangat mewah di sekian juta orang. Siap Bro. Betul. Apalagi sekarang yang terjadi dengan bencana ini. Siap Bro. Hebat banget saya. Siap betul Bro. Itu yang bisa tidur enak pada saat yang lain. Sekian ribu orang, sekian juta orang, sekian puluh ribu orang. Iya, kehilangan. Kehilangan rumah. Belum nasibnya belum. Itu kan. Nah, iya betul Bro. Jadi ya, yang menjadi persoalan sebagian dari teman-teman pejabat itu yang korup, apalagi yang korup, itu kan orang yang tidak tahu syukur sebenarnya. Siap Bro. Dan mereka kan sebenarnya yang korup itu kan orang kaya. Coba hari ini Nadiem diadili. Siap. Nadiem ini kan salah seorang yang terkaya di Indonesia. Iya kan? Jadi persoalan. Ya tapi negara kita ini Pak, memang tidak walaupun kita sudah merdeka 80 tahun, tapi ada satu persoalan utama yang memang tidak mudah untuk diselesaikan pada kita sebagai bangsa. Apa?
yaitu psikologi keterjajahan. Oh, siap. Psikologi. Kenapa, Pak? Kita ini kan ribuan tahun dijajah oleh feodalisme. Siap. Iya kan? Sekarang kan masih kehidupan. Masih feodal. Masih feodal kan? Yang kedua, kita dijajah dengan kerjasama imperialisme dan feodalisme kan, yang menyebabkan kita terjajah sekian lama. Feodalisme ribuan tahun, kapitalisme, imperialisme ratusan tahun, kemudian menyatu menjajah kita. Dan ada hal yang Bapak lihat, saya sendiri agak menganggap Presiden Jokowi itu ngerti psikologi feodalisme. Apa? Bapak lihat kan, tiap kali kemana-mana lempar baju kaos, kasih sepeda. Itu apa? Itu menurut saya interpretasikan itu cara feodalisme. Karena apa? Rakyat itu, Pak, kalau dikasih sesuatu oleh salah seorang pangeran, apalagi raja, gembiranya kayak apa? Nah, rupanya Jokowi ngerti itu. Sehingga setiap kali dia ke mall atau kemana, kan lempar. Sampai ada seorang wanita yang hampir keinjak mobilnya hanya karena mengejar, minta kaos kan. Ini kesulitan kita di situ, Pak. Salah satu. Untuk melangkah maju itu ada faktor ini. Ya. Saat ini kita menuju kepada tidak feodalisme atau masih? Masih, kita sekarang masih feodalistis kok. Kondisinya masih. Masih. Ya saya rasa kalau paling gampang kan di birokrat. Iya, ya memang yang terjadi di situ. Siap. Apakah gitu? Kan kalau feodalisme ini kan tidak bisa membedakan antara budaya feodalisme dengan tanggung jawab pemerintah negara. Kalau Jokowi memberikan sumbangan itu adalah kan pernah dikomplain kan, ini dari mana kan gitu kan dulu. Ini uang dari negara, sebenarnya uang dari operasional negara, nggak mungkin uang pribadi. Tapi juga ada pembelaannya ini. Ini kan tanggung jawab negara untuk misalkan MBG ngasih uang tunai BLT gitu. Apa itu juga bagian dari sebetulnya melanggengkan feodalisme? Saya dalam berbagai praktek tertentu sampai sekarang masih ada, Pak. Nah, ada pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kita ini kan sudah 80 tahun merdeka dan sudah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Sejak awal kita merdeka. Tapi pertanyaan saya, apakah ada pemerintah yang pernah menjalankan Pancasila? Itu jadi teringat Prof. Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i. Biasanya Buya Syafi'i saya sering diskusi. Beliau kan diagungkan tapi di hari-hari di ini ya terus terang aja, Pak. Ya, Bro. Iya. Ada nggak dari lapangan? Soekarno yang menciptakannya saja belum tentu. Ya, Bro. Itu, Bro. Ya kan? Ya. Yang gagasan idenya aja belum sempat dilaksanakan dengan ideal. Apa lebih lagi, Bro? Logonya Pramuka. Apa 10 dasawarsa atau 10 apa prinsip Pramuka. Ngeri. Satria ini satu. Seperti itu kalau terlaksana semua udah kayak Majapahit gitu. Kira-kira Prof tadi dengan psychological ya kita akan susah. Saya selalu katakan pada guru saya itu, saya bilang selama kita tidak melakukan ada pemerintah, ada presiden, karena ini terletak sebenarnya
berubahnya sesuatu itu kan selalu tergantung pada sikap pemimpin. Siapa? Ya seperti sekarang Amerika. Siapa? Begitu Trump naik, nangkep presiden orang kan senak perutnya aja. Siapa? Iya kan? Jadi pemimpin susah. Nah yang menjadi persoalan bagi kita, saya terus terang aja, kelemahan partai kita itu justru tidak melahirkan pemimpin. Yang ada adalah pejabat, Pak. Yang dihasilkan oleh partai adalah, memang salah satu tujuan partai adalah mendapatkan kekuasaan. Kan itu. Nah, celakanya justru itu yang menjadi utama gitu loh. Ambil sebagai satu contoh. Bahkan aneh. Menko siapa namanya dari partai Yulhas. Zulkifli. Jadi waktu kampanye, saya lihat betul. Saya lihat dia kumpulkan orang kampanye, terus dia bagi duit 50 ribu, lalu dia panggil anaknya yang perempuan, terpilih ya anak saya ya. Nah, besoknya ditanya sama wartawan, kok bagi-bagi duit? Oh enggak, itu bukan bagi-bagi duit, itu sedekah. Di Lampung itu. Kan dia tahu Islam kan. Kalau Islam itu tangan kanan memberikan, tangan kiri nggak boleh tahu. Siap. Jadi artinya memang ya kita nggak punya pemimpin, Pak. Yang kita punya itu pejabat. Iya itu, bro. Pejabat. Itu persoalan kita. Ya, presiden kita sekarang ngomong rakyat melulu kan. Semua sejak awal dia pidato kepresidenannya sudah langsung rakyat, kedaulatan dari rakyat, segala macam ya. Semua orang tahu akan hal itu. Tapi bagaimana kelanjutannya nanti, ya ternyata di tengah-tengah teriakannya itu ya korupsi berjalan terus kan. Walaupun dia benci, dia katakan benci sama korupsi dan sebagainya. Tapi lalu kemudian dia tadi ngomong kan, banyak intelektual yang nyinyir. Iya kan? Ya saya pikir ya dalam negara yang seperti ini, kita mau demokrasi, ya tidak mudah untuk mengatakan sesuatu, bahkan itu pun yang mengatakannya adalah presiden, ya semua orang dengar kan. Siap. Itu kan persoalannya. Siap. Nah, setiap dengar itu tentu ada interpretasi, bro, ya. Iya kan, interpretasi, ada macam-macam. Ya, bisa lepas dari konteks juga, bro. Iya, siap, dengan konteks. Iya, konteksnya bisa lepas sama sekali. Iya kan. Jadi saya terus tadi juga terus jika ada yang mengatakan bahwa Prabowo akan membangun pemerintahan militerisme. Tadi lalu ada Fadlison membantai itu tanggal. Ya memang orang bisa saja dia kan bekas tentara dan dia adalah menantunya Soeharto pada satu saat. Iya kan? Jadi bayangan orang itu masih ada. Ya, jadi ya saya cuma ketawa ketika dia membantah seperti itu ya. Saya pikir kalau dia ngerti bahwa bayangan orang bukan pada dia sebenarnya bayangan orang itu ketika Prabowo bukan presiden tapi anak buahnya dan menantunya Soeharto. Iya kan?
di situ. Jadi bukan karena Prabowo yang presiden sekarang orang melihat itu, tapi mereka mundur. Oh, Prabowo itu tentara, jenderal dia, Orde Baru, dia menantunya Soeharto. Nah, itu yang ada dalam pikiran orang, bukan pada presidennya. Saya melihatnya seperti itu, Pak. Siap. Ya, saya cuma ketawa aja tiap kali dia bicara tentang itu. Tapi bahwa dia mau bicara tentang rakyat dan seperti, walaupun orang banyak yang mengatakan bahwa itu kan tidak. Sekolah rakyat menurut saya bagus. Makan gratis walaupun MBG, walaupun banyak orang juga melakukan kritik. Malah saya nganggap ini adalah satu-satunya presiden yang mengambil langkah yang mendekati Pancasila, ya Prabowo dengan kedua programnya ini. Iya kan? Kelima, Prof. Saya berpendapat seperti itu. Walaupun banyak orang nggak senang. Tapi kan kita berbicara bukan karena kita mau disenangi. Siap. Betul. Ada statement Pak Menhan yang sangat patriotik ya waktu bilang nggak boleh ada negara dalam satu negara yang bandara. Iya, waktu bilang bandara itu saya kan orang melihat secara legal ya. Bagi saya bukan soal legal ya, Prof ya. Bagaimana Pak Safri ini melihat bahwa kita harus berdaulat ya. Iya, saya lihat itu. Dan saya percaya bahwa di balik itu, nah ini yang mereka tidak tahu. Sekarang kan tinggal ada 2 negara kuat. Kalau tadinya zaman Perang Dingin ada Uni Soviet, ada Amerika, ada CS, Eropa Barat, Uni Soviet dengan Eropa Timur. Nah, tapi sekarang kan beda, udah ada Cina dan ada Amerika. Nah, Bapak harus hati-hati melihat Cina. Dalam arti bahwa Cina itu sejak merasa bahwa sejak ratusan tahun yang lalu Natuna itu adalah bagian dari dia. Makanya kan pernah Jokowi naik kapal perang ke sana karena ada Cina. Akhirnya kan pergi. Tapi jangan merasa bahwa setelah kita berbaik-baik dengan Cina lalu dia tidak akan berusaha ngambil Natuna. Enggak. Enggak. Sekarang Muantai aja sudah susah tuh. Ada satu pulaunya dijadikan sekarang sudah diambil Cina menjadi pangkalan angkatan lautnya. Bukan berarti kalau kita tidak bisa diperlakukan oleh mereka seperti itu kalau kita tidak waspada. Memang perkiraan yang kita baca 20 tahun lalu bahwa ada perang sumber daya alam memang betul, Prof ya. Rebutan sumber daya. Memang ya, itu yang sekarang. Nah, sekarang seperti si Trump ngambil Venezuela karena Venezuela itu masih banyak minyaknya. Sebenarnya Amerika juga banyak, tapi dia tidak mau ngambil ini, tetap disimpan sebagai persediaan. Dia nggak mau ngambil. Nah, karena itu menurut saya kita juga harus hati-hati. Dalam arti Papua itu belum tentu tidak akan menjadi inceran kalau masih Trump yang presiden. Karena Trump ini agak psikopat. Saya melihatnya. Rekodnya beliau juga Kalau-kalan, Bro. Iya, dan memang dia sebenarnya dia itu masih tersangka presiden hanya karena presiden.
Tapi sebenarnya lepas presiden dia akan diadili dalam 2 hal. Siap, Prof. 1 korupsi, 1 wanita. Oh, wanita saya belum dengar malah. Wanita. Yang korupsi pajak itu sama. Iya. Saya dengar. Iya. Wanita, Pak. Ada seorang wanita yang pernah ditiduri, lalu kemudian disogok supaya dia diem, ketahuan. Ketika kasusnya Bill Clinton ya. Iya, mirip. Kalau Bill Clinton kan akhirnya sebenarnya hampir aja, tapi istrinya. Monica Lewinsky. Tapi yang hebat itu istrinya. Andai kata istrinya katakan habis dia. The power. Yes. Luar biasa. Istrinya itu yang luar biasa. Waktu itu beliau kan presiden dengan Obama ya, Prof? Iya. Dengan siapa? Iya. Yang dengan Obama. Dia didukung Obama. Setelah Obama turun kan dia bersaing dengan Trump. Trump dia kalah kan karena ya ada permainan curang lagi. Ya biasa di negara. Ternyata ada juga ya, walaupun di Amerika juga curang. Oh, curangnya itu tinggi, Pak. Jadi tidak ada negara yang melakukan permainan politik tanpa kecurangan. Dari Baratayuda sampai sekarang, Bro. Sampai saat tidak ada. Posma. Semua negara ketika bicara tentang kekuasaan, apalagi kekuasaan tertinggi, kecurangan pasti terjadi. Di mana-mana itu berlaku. Ya seperti kita, jangankan presiden, kepala daerah aja kerjanya curang melulu. Tapi akhirnya ketangkap juga kan. Iya sih. Kalau Prof pandangan negara kita ini sudah menuju ke arah mana, Prof? Apakah kita memang idealnya secara politik ya, Prof? Demokrasi terpimpin, ya? Apakah kita harus? Kita itu susah, Pak, mengenal demokrasi. Karena itu tadi, 2 hal itu. Kita dijajah feodalisme, kita dijajah imperialisme, bekerja sama. Sehingga tahu, Pak, bagi seseorang di kita, kalau dia tidak punya kekuasaan lagi, dia merasa kehilangan dirinya sendiri. Sampai segitunya ya? Iya, secara psikologi. Ya, maka banyak orang pensiun, Pak. Begitu pensiun 2 atau 3 tahun kemudian kolaps. Stroke. Itu ya. Nah, jadi waktu saya kira-kira 2-3 bulan sebelum saya pensiun, saya biasa masih bercanda dengan. Terus ada yang nanya, Pak, Bapak ini aneh. Kenapa? Bapak kan sebentar lagi pensiun, kok Pak nggak kelihatan sedih. Saya bilang, mengapa saya harus sedih? Memang jabatan itu punya saya, Pak. Jabatan itu kan yang punya orang lain. Kalau punya saya bawa kursi saya. Betul, Bro. Nah ini yang kayak gini nih, value kayak gini, Bro. Saya senang, Bro. Karena saya ngamati juga, Bro, ya. Saya nggak tahu apa benar apa enggak, tapi kebanyakan itu ya, kalau tadi kan dipegangin ya. Iya. Mengendalikan gitu loh, Bro. Iya. Padahal kalau filsafat timur itu kan melepas sebetulnya, Bro. Jadi atribut itu lepas gitu, Bro. Dari mulai dokter gitu, apalah. Dari atribut-atribut yang begitu. Tahu, Pak. Waktu saya selesai baca doktor, diberi gelar doktor, dikasih jasanya. Di depan pintu rumah itu, tapi rumah saya belum begini, masih pagarnya masih bambu. Terus masuk, saya ambil ijazah itu, saya mau robek, dipegang istri saya. Istri saya menyala, jangan. Terus diambil. Nah, lalu beberapa, ya sekitar 6 bulan kemudian,
ada orang yang minta saya, tetapi dengan catatan harus menunjukkan bahwa ada ijazah. Siap bro. Terus istri saya ngejek, coba rokok robek kan cuma dapat. Saya bilang tidak ada gunanya buat apa. Saya udah selesai kok, ini cuma apa? Iya saja bro ya. Cuma kertas. Tapi ya Iya tadi. ternyata ada gunanya. Siap bro. Untuk Prof mendengarkan bro. Kalau sekarang saya udah nggak tahu di mana tuh Pak. Siap. Semua ijazah saya sekarang nggak tahu ada. Iya. Ya itu kan ya tadi psychological ya tadi ya. Iya kalau nggak ditulis gelarnya aja udah pusing gitu kan Prof. Iya kan. Emang harusnya dilepas sebenarnya atribut-atribut. Nah ini kalau bahasa kami Prof itu nggak merawat posisi gitu loh. Pas sudahlah kita tadi itulah. Yang lucu itu apa Pak? Orang selalu nganggep panggil saya Prof. Siapa Prof? Saya kalian penghormatan. Saya bilang nggak usah. Siap. Ngapain? Nah, kalau itu Lalu saya kehormatan satu Prof. ketika Siap. Bekas sekretaris Menteri Sekretaris Negara zaman Gus Dur. Siap. Oh ini almarhum ya? Almarhum. Celaka putih. Iya. Aduh lupa. Almarhum ini anaknya sekarang dekan Fakultas Sastra. Itu Bukan di UI. Oh di UI. Bondan. Prakoso ya. Siap. Iya, Bondan itu satu ketika dia diundang ke Atmajaya dan waktu itu saya pembantu dekan. Saya juga diundang untuk bicara. Nah yang lucu itu mahasiswa saya yang pembawa acara itu nyebut saya profesor. Terus saya bilang nggak usah. Terus Bondan ngomong sama saya, kau nggak usah tegur mahasiswa kamu sebagai profesor. Ya masyarakat aja mau kok. Siap betul. Jadi masyarakat aja mau kok. Siap. Artinya kalau itu legitimasinya kan masyarakat betul. Dan satu penghormatan lah Prof ya. Jadi saya bosan aja tiap kali mau panggil. Gila. Udah. Tapi ya saya cuma ingat, oh ya kenapa saya kenal baik Bondan itu karena kami sama-sama aktivis menentang Orde Baru. Siap. Nah, cuma dia bekerja sama dia gabung dengan kelompoknya Gus Dur. Dekat sekali ya. Nah, dengan Gus Dur, makanya diangkat Menteri Negara kan, Menteri Sekretaris Negara. Pokoknya itu. Saya ke rumah beliau. Ternyata masih rumah dinas. Iya. Masa waktu beliau saya itu meninggal. Ternyata rumahnya masih ngontrak. Iya. Nggak punya rumah dia. Iya. Ya memang. Ya. Memang kayak gitu. Orangnya sangat. Dan welcome. Iya karena saya pernah tanya anaknya kan. Namanya anaknya juga Bondan. Mas Bondan. Ayah masih sering ke desa-desa segala macam seperti. Masih Pak, kerjanya masih seperti dulu. Terus saya bilang ya memang ya namanya pejuang ya kayak gitu. Iya. Enggak. Waktu itu saya bawa masyarakat Samin di Rembang kok. Iya. Yang semen dulu. Oh iya. Ya, diajak semua ke tempatnya Pak Bondan. Lama saya di situ. Rumahnya kan gede tuh. Iya. Nginep, makan wes makan. Luar biasa. Rokoknya yang lama saya. Saya temen akrab soalnya. Cuma dia insinyur kan. Dia fakultas teknik. Saya fakultas sastra tapi ya sama-sama dikejar-kejar oleh Orde Baru. Iya Pak. Tapi jujur Bro ya kita itu gimana ya. Kami juga lahir pas zaman era reformasi kan Prof. Istilahnya pegiatnya itu ya. Ingin ada perubahan lah di yang cita-cita Indonesia yang betul-betul inilah. Nah, kami pun sama sebetulnya. Tadi saya lebih mongkol lah istilahnya. Saya juga sama Bro, pandangannya itu disekolahkan oleh negara 2 kali kan Bro, ke Korea, ke UI. Itu kalau saya kapitalisasi atau saya konversi ke LHKPN tak ternilai itu gitu Bro. Pengabdian yang mudah-mudahan lah ini dengan jalan yang dipercaya atau kita punya memang
knowledge dan pengalaman dan relasi itu memang betul-betul apalagi konteks hutan, Prof. Aduh. Dari zaman dulu. Dan itu akan memang hutan itu kan kesalahan dari para pejabat tertentu dengan pengusaha menganggap hutan itu sebagai sesuatu yang memang menjadi sumber untuk dikomoditaskan. Rasionalitas ekonomi tinggi. Iya. Ya, dan tapi ya Pak Harto dulu susahnya di situ karena nggak ada yang bisa menegur. Ya bayangin berapa ribu Pak yang mau dijadikan sawah itu. Berapa ribu? 10.000 hektar kalau nggak salah. Dulu ada program 1 juta hektar kan, Bro? Iya. Untuk lahan gambut di. Iya. Saya nggak benar. Tahu. Ya, memang kesadaran ekologis sekarang ini betul-betul. Silakan Pak. Siap. Ambil ini. Ambil tisu. Siap. Enggak, silakan. Ya, sambil ngobrol. Pokoknya iya, Bu. Nah, banyak sih saya lihat. Silakan. Ya. Rasa ketemunya itu malah saya itu semalam itu dari semalam baru kan balas. Saya bilang saya kok nggak sabar ketemu beliau gitu kan. Tapi ya dilalah ya biasalah. Regulernya kok malah waduh ini malah mencederai beliau yang sudah sedemikian ini untuk meluangkan waktu untuk kita silaturahmi. Sebenarnya ya tadi itu Bro, untuk memperkuat value lah, pegangan, karena kan memang kalau jujur-jujuran ya satu ya kami masih muda lah, yang mulailah Kompas itu juga pegangan kan sudah zamannya sekarang itu kan gini Prof ya. Sudah mau pakai value-value itu rasanya alah gitu kan Prof. Tantangannya dari kanan kiri, merubah dari dalam pun susah Prof gitu. Iya. Apalagi tekanan dari misalnya kaitan dengan saya itu waktu masih di lingkungan birokrasi sering dianggap gila. Ada yang pernah datang ke ruangan saya. Gimana Prof? Ngaku keluarga menteri. Oh siap Prof. Mau ngambil proyek. Siap. Saya bilang, kamu tahu, saya ini tidak pernah takut pada jabatan. Kamu bukan menteri itu tidak punya famili, tidak punya keluarga. Jadi kalau kau mau datang pada saya dan menggertak dengan pakai bahwa kamu ada hubungan keluarga dengan menteri, nggak akan mempan. Karena saya nggak pernah takut sama menteri aja, saya nggak takut, saya bilang. Kalau menterinya salah, saya lawan. Apalagi cuma kamu. Pergi dia. Ya nasihat-nasihat begini yang menguatkan Bro. Serius Bro. Ya kalau kita ini apalah salah satu juga nggak merubah ini kan Bro. Ya ciptakan ini kan Pak. Siap Bro. Tapi tadi dia Bro memberikan kewajiban pada kita. Iya. Iya kita. Saya nggak tahu kalau eselon 1 zaman saya eselon 1 tunjangan jabatannya 7 juta. Sekarang ada tunjangan kinerja Bro. Oh iya. Iya. Ya lumayan juga. Waduh lumayan saya juga. Cuma jadi gaji pokok saya cuma 3 juta kan Pak. Iya. Itu golongan 4. Siap. Lalu tunjangan jabatan 7 juta. Dari setiap bulan itu saya cuma terima 10 juta pastinya. Ya take home pay-nya Prof ya. Iya. Ya. Tapi ya terkadang ada proyek apa. Siap. Tapi tidak pernah lebih dari 15 juta. Siap. Tiap bulan saya terima. Ya itu aja lah. Nggak ada. Memang tergantung kita syukur tadi sih Bro. Iya. Iya kalau ya seperti sekarang Pak. Kalau saya nggak syukur, ya Tuhan malah marah. Siap. Ada sekian ribu orang yang tidak punya rumah seperti ini. Rusak rumahnya gara-gara alam yang marah. Iya. Tuhan memberikan cobaan begitu berat kepada kita. Itu kan cobaan sebenarnya. Ya tadi, ini sebenarnya kita mewah Prof ya. Oh mewah sangat mewah ya. Mewah banget.
Serius Bro. Saya Lama banget Pak. saya menguatkan Kita lah. bisa punya Iya. hujan, kita ya ada sedikit mungkin ada bocor ya, tapi tidak apa-apa. Iya. Tapi orang lain bukan hanya bocor, Siap. tidur dengan air. Iya. Iya betul. Ada satu kisah pejabat yang menjual narkoba demi jabatan dan uang nih kebangetannya. Jahatnya minta ampun ya Allah. Kadang-kadang. Waktu ya selancar di FISIP, tapi kan juga di kriminologi FISIP kan, Bro. Iya. Yang banalitas loh, Pak. Yang dolim tapi sudah lazim itu yang diingatkan dulu Prof. Mustafa guru Oh, kita, iya. Prof. Iya. Mus. Iya. Ya itulah dolim tapi lazim. Nah, itulah yang tantangan ke depan tuh. Ya itu diingatkan. Iya. Iya, kita Godaan. tidak akan selama, saya selalu ngomong sama dia, selama masih psikologi kita seperti ini, selama korupsi masih ini, selama kita nganggap bahwa kita cuma pejabat bukan pemimpin, ya kamu cuma melangkah. Tapi keringatnya keluar, melangkah ke depannya enggak. Keringat keluar melangkahnya. Majunya enggak. Iya, iya. Ya, coba lihat aja Pak. Selama 10 tahun Jokowi jadi presiden, apa yang dihasilkannya? Wus aja. Legasi aja, Wus itu bikin utang, Bro. Oh iya, itu utangnya berapa Pak? Gila itu, 1,7 triliun tiap bulan. Bunga itu ya? Bunga, itu baru bunga. Nah, dulu waktu mau dibikin, Faisal Basri almarhum dosen UI itu sudah ngomong, ini sampai kalau dijalankan, dibuat bersama Cina, ini sampai mati kita tidak akan bisa bayar utang. Siap. Itu Faisal Basri udah ngomong Pak. Inilah utang yang diwariskan ini. Nah, yang lucu itu apa? Menteri Luhut memberi, saya dengar benar dia memberi keterangan, oh ya gimana, itu Wus itu sejak awal sudah biayanya sudah morat-marit, bermasalah, padahal dia yang diberi tanggung jawab. Kan lucu, kenapa dia tidak mengatakan nggak bisa? Iya kan? Dan PSN loh Bro. Iya. Ya, proyek strategis nasional. Iya. Nah, tapi dia jalankan aja. Padahal dia tahu bahwa itu pasti rugi. Negara pasti bebannya berat. Nah, dan apa juga Menko waktu itu juga sudah memberikan keterangan bahwa memang ada masalah. Ya anehnya buat saya kenapa pada diam? Ya itu karena presidennya yang nyuruh, tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan jangan, ya udah. Yang dirusak negara. Ya bayangkan negara harus bayar bunganya aja 1,7 triliun lagi. Kemarin ikut ini. Gila Sumur Outlook 2020. Oh ya. Uceng itu bilang Uceng. Oh iya, Uceng fakultas sana orang. Jadi korupsi itu merajalela sekarang ini ya karena fungsi DPR itu memang nggak ada. Nggak ada. Harusnya itu sebelum penegak hukum itu turun, DPR itu harusnya ngawas, karena fungsi pengawasannya ada di mereka. Itu nggak ada, nggak ada. Bener main DPR. Yaitu ya kritiknya beliau rasional lah. Oh iya. Itu ada di kita sendiri di pengawasan. Saya kenal baik, dia sering diundang ke Lemhanas dan bicara sama-sama. Orang Bugis itu Pak. Bugis. Iya, orang Bugis. Emang katanya panglimanya Majapahit itu kalau nggak Bugis ya
Palembang. ini saya tanya kenapa orang Jawa selalu membutuhkan eksekutor itu orang Bugis dan orang Palembang, karena mereka itu rasionalnya tinggi. Kalau Jawa feodal katanya kan, membunuh amit dulu, permisi dulu gitu. Rasionalitasnya tinggi. Itu saja mau istirahat. Dah, ya, terima kasih. Iya nih. Pengen silaturahmi itu Iya. Iya sih bro. Silakan. Istilah ini kan kalau gabung terus kan satu Silakan kapan ya, Apa telepon ya? aja sama Fauzan. Iya. nomornya. Saya nggak enak. Saya dikasih wartawan kok, teman-teman wartawan kemas sih bener gini ya masih yang nulis itu loh. Oh iya. Itu. Iya, saya telepon langsung kan. Nomornya langsung dikasih. Oh kalau sudah ada ya sudah. Oh baik, tapi itu Iya. manajer, manajemen yang ya kadang kan di sini atau enggak gitu. Oh iya. Oh, siap. Kalau saya masih selalu di sini. Mas Fauzan nanti tak nomornya? Oh iya boleh. Iya bro. Minggu lalu ya kan ke Kementerian Kebudayaan. Oh, Iya, Kementerian Kebudayaan. iya. Bro, ya memang apa ya, menginternalisasi nilai itu bro. Kalau saya untuk saya pribadi pun mengingatkan udahlah, jabatan itu apa sih gitu kan bro. Ya selagi saya bisa memberikan manfaat untuk kehidupan sosial, saya akan ini. Tapi kalau saya sudah nggak ini, ya dengan sendirinya saya mundur koma bro, begitu kan bro istilahnya. Kalau nggak memberi ya, Saya ujian pernah, hari-hari itu bro. Pak, hampir malah dipecat Iya. karena saya anti P4. Latihan SMP saya itu P4 itu. P4 kan SMP itu 25 jam. Iya. Saya sebagai pegawai negeri kan harus Iya. waktu itu pas saya mau ke negeri Belanda, Iya. penelitian disertasi saya. Saya terus ada pemberitahuan tidak boleh berangkat sebelum P4. Ya. Nah, saya bilang saya nggak mau P4. Apa? Nah, akhirnya, tapi istri saya ngomong begini dia. Iya, kalau kamu masih sendiri nggak apa-apa, tapi sekarang kan di belakangmu sudah 3 orang. Anak-anak Tapi ibu itu pembisik yang baik bro. Di saat ini ada saya ya, terus omongannya cuma itu. Ya Iya. nggak apa-apa, silakan aja, tapi kan kamu harus ingat Iya. di belakang kamu sudah 3 orang. Siap. Kaget juga saya. Ya akhirnya saya terima. Kadang-kadang ngomong ego kan. Ketika itu andai kata saya nggak pergi, saya kan bisa dipecat Pak. Iya. karena kayak saya jadi ingat ini bro, pegawai KPK yang uji wawasan kebangsaan. Nah, iya. Jadi kayak aduh, relevan apa enggak sih ya, tapi ya itu. Bagus ibu. Istilahnya mengingatkan untuk juga walaupun bro, Anda harus menundukkan ego juga bro. Kadang-kadang kan tidak bisa dalam konteks bebas nilai maunya ini gitu lah. Iya kan bro. Ada sesuatu yang harus, sudahlah ya kan. Walaupun kadang-kadang kita menolak gitu bro. Apa gitu. Saya waktu itu Siapa? ya itu mau robek ini pegangan tangan, Nah, itu. tidak mau P4 juga diomongin, ya udah. Tapi kenapa bro kok langsung mau merobek itu? Iya. Ada apa? Saya anggap nggak ada gunanya. Oh siap. Kan? Saya kan sudah, semua orang yang hadir sudah tahu saya dokter, selesai. Iya. Ngapain lagi? Saya niru Yamin sebenarnya Pak. Niru? Yamin. Yamin. Yamin itu kan kalau belajar di bawah listrik. Siap. Ya. Nah begitu selesai dia robek. Oke. Bukunya bro? Bukan. Ijazahnya. Ijazah sarjana hukumnya dia robek, dia buang. Kayak ini kalau
ngomong Yamin ini saya yakin betul pasti ini sokeh ini. Ini sokeh ini, saya sokeh. Karena Prof kalau ngomong Yamin ini sangat rigid. Ya, Yamin. Ini nggak semua lah. Yamin itu, Prof, dianggap menentang Soekarno itu saat Oh, tahun 30-an, Pak. Dia ya partai kan, ya, sikap mereka sama-sama pejuang. Yamin Soekarno TNI-nya, lalu kemudian setelah lepas, nah Yamin itu tetapi ada kelebihan Yamin sama Soekarno. Soekarno tidak bisa melepaskan Yamin karena pengetahuan hukumnya yang diperlukan. Oh. Nah, jadi seperti misalnya waktu kan panitia BPUPK, ya kan, BPUPK itu kan membentuk panitia. Ya. Mulai dari panitia 8, tetapi panitia 8 ini menurut Soekarno tidak seimbang karena hanya 2 orang Islam, Oh, ya. 6 orang sekuler. Nah, lalu kemudian tetapi Soekarno ditunjuk oleh Pak Rajiman sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Tapi lalu Soekarno ini kumpulkan, ketika itu ada 34 orang anggota BPUPK yang tidak keluar kota untuk reses. Itu dikumpulkan oleh Soekarno. Nah, Soekarno membentuk panitia 9 dari 34 orang itu. Nah, seimbang, 4 Islam, 5 sekuler, termasuk Soekarno-nya. Jadi yang namanya Piagam Jakarta itu sebenarnya Soekarno juga yang mimpin dan idenya Soekarno. Nah, yang memberikan istilah Piagam Jakarta itu Yamin. Nah, tapi kalau dilihat susunannya itu Pancasila juga kan? Iya. Cuma istilahnya yang berbeda. Yang memberikan itu adalah Yamin. Bahwa rumusan dari panitia 9 ini hasilnya bernama Piagam Jakarta. Itu Yamin. Dan nah, lalu kemudian ketika mau rapat PPKI kan ditunjuk anggotanya sekian banyak orang. Nah, ketika mau membicarakan konstitusi, Yamin itu nggak dimasukkan oleh Rajiman karena Rajiman kurang senang sama Yamin. Nah, Soekarno justru minta supaya Yamin masuk di kelompok dia yang dia pimpin bidang konstitusi, karena Yamin dianggap menguasai persoalan itu. Lalu dia tanya kepada anggota konstitusi yang dia pimpin, gimana, saudara-saudara setuju nggak kalau kita minta supaya Yamin masuk di kita? Ya setuju semua, termasuk Supomo. Lalu ketika itu Soekarno ngomong gini, kalau begitu salah seorang silahkan datang ke Rajiman, minta supaya Yamin dimasukkan ke kita. Maka pergilah Latuhar Hari ke ini. Tapi Rajiman tetap menolak. Udah ditentukan kok. Sampai 2 kali, Pak. Didatangi. Tapi Rajiman selalu menolak. Ya, Yamin akhirnya dimasukkan ke ekonomi. Yamin ngaku bahwa saya nggak ngerti tentang ekonomi. Ya udah, akhirnya ya. Makanya Bapak tahu akhirnya apa? Setelah kita merdeka, Rajiman nggak diapa-apain lagi. Karena Yamin yang dipakai oleh Soekarno. Makanya ketika kan demokrasi terpimpin kan Soekarno, jadi orang sering salah Pak itu. Soekarno itu 20 tahun presiden. Tapi sebenarnya Soekarno itu hanya berkuasa sekitar 6 tahun. 6 tahun, iya, betul. Nah, ketika dia berkuasa itu, sebenarnya
tangan kanannya itu adalah Juanda, tangan kirinya itu Yamin. Ketika kedua-duanya meninggal, Soekarno kehilangan. Iya, iya. Maka diambillah Subandrio, diambillah Ruslan Abdul Ghani sebagai orang yang ya akhirnya apa? Terjadilah seperti Nasakom segala macam. Nah, itu keliru. Soekarno itu kelirunya di situ, Pak. Kan sebenarnya Nasakom itu ide Soekarno sejak tahun 26. Dia sudah tulis itu, Pak. Ada dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi itu. Bab pertamanya itu apa judulnya, Pak? Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ini diolah ketika dia berkuasa tahun 60 menjadi Nasakom. Nah, kesalahannya di mana? Psikologi, dia ingin mempersatukan tahun 26 itu diterima. Kan melawan Belanda, melawan imperialisme, kan orang perlu bersatu. Tapi ketika kita sudah merdeka, udah lain situasinya kan. Nasakom tidak semua orang setuju dengan Nasakom. Iya kan. Nah, akhirnya itulah yang membawa Soekarno jatuh prosesnya. Jadi ada kekeliruan psikologi yang dilakukan oleh Soekarno. Tahun 26 psikologinya seperti itu. Tahun 60 setelah kita merdeka psikologinya seperti itu. Dengan sejarah kita bisa langsung dengan beliau benar-benar. Dan saya menikmati sekali perdebatan dulu, pemikiran-pemikiran itu, Prof, ya, yang tidak ada baper gitu loh, Prof, ya. Kalau saya lupa tokoh-tokoh. Kan saya sangat dekat pemikiran saya dengan Bang Buyung. Oh iya. Itu kan saya lumayan dengan Bang Buyung. Iya. Saya juga teman. Iya, pertengkarannya malam bertengkar, pagi ngopi lagi, bertengkar pagi ngopi lagi. Ini orang-orang tua kok enak sekali nih kalau berantem. Ya, karena bertengkarnya bukan personal, bukan ini, tapi gagasan ini. Kalau Bapak baca perdebatan mereka di parlemen, di Badan Konstituante, atau sebelum merdeka di BPUPK, di Panitia Persiapan PPKI, bukan main. Coba aja Bapak baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sesingkat itu, tapi nilainya bukan main tingginya. Iya. Padat betul. Padatnya kayak apa, Pak? Luas. Kalau orang biasa nggak bisa bikin. Siap, betul. Itu pasti ada keluhuran hati lah. Iya. Kalau keras. Orang udah macam-macam kayaknya nggak bisa mau bikin seperti itu. Iya. Jadi untungnya kita apa? Ketika dalam perjuangan kita kebetulan oleh Tuhan dikasih orang-orang yang istilah saya orang-orang terdidik, tercerahkan, yang tampil menjadi pemimpin yang mampu melampaui diri. Coba kalau Soekarno insinyur kerjasama dengan Belanda ya langsung diterima kan, kalau dia insinyur. Hatta juga kalau dia mau kerjasama dengan Belanda langsung. Yamin juga, Mister, semua. Tapi kan mereka semua keluar masuk penjara. Kalau ini secara personal, aku nggak yang Prof kenal secara personal itu mirip pemikiran, kejujuran, kenyataan value-nya itu seperti. Saya pernah ketemu Pak Hatta, Pak. 2 kali saya ketemu. Dan saya ketemu itu betul-betul kaget. Karena apa? Saya nggak pernah menyangka bahwa seorang mantan wakil presiden begitu sederhana dan begitu bersikap sebagai seorang intelektual dengan tidak ada kesombongan. Waktu itu saya bersama dengan Pak Maskun, temannya
Soekarno yang di penjara. Pak Maskun waktu itu masih dia PNI, tapi setelah pecah dia pindah ke Hatta, TNI Pendidikan. Nah kebetulan dari situlah saya kenal di Depsos untuk melakukan penelitian. Nah satu ketika kita perlu ketemu dengan Pak Hatta. Datanglah. Dia datang dengan saya sangat sederhana, dia duduk sebagai orang biasa, ditanya, dia tidak menunjukkan dirinya bahwa saya ini orang hebat. Ya. Dia malah ngomong, ya kan Bung Maskun kan sudah tahu, tidak usah tanya sama saya. Dan dia ngomong gitu dengan sangat sederhana, tidak ada penampakan bahwa dia merasa hebat, dia merasa pejuang, dan tidak ada sama sekali. Maka betul-betul saya kaget. Terus sekarang nggak ada itu orang kayak gitu. Nggak ada. Terbalik dengan apa yang pernah terjadi. Jadi ada seseorang, waktu saya mau nulis disertasi saya mendengar seseorang yang berkaitan dengan disertasi saya. Pangkatnya ketika itu masih sersan mayor, waktu yang saya mau teliti. Nah, kan ketika saya sudah mau bicara dengan dia, pangkatnya sudah mayor. Jadi udah naik, posisinya kan udah naik. Apa yang terjadi? Dia bicara dengan seakan-akan dia sudah mayor, seperti ketika dia masih sersan mayor. Ya nggak ada. Akhirnya nggak jadi saya kutip. Aduh. Ya Allah, saya kadang-kadang ini kita krisis semua jadinya. Artinya lembaga-lembaga pendidikan juga gagal membentuk. Kalau itu sih, ya, contoh sederhana, bayangkan Pak, Menteri Pendidikannya diadili. Iya kan? Dan Kena terombok. iya. Dan dia kan orang kaya. Kaya banget. Bapak kaya. Pak Nono, saya lihat kan, saya masih ingat lah waktu itu Pak Nono sama Bang Buyung sama Mbak Bondan kadang-kadang ketemu dengan satu kasus itu. Saya pernah juga malah dengerin mereka berdiskusi ngobrol gitu. Ya, kliennya itu klien top semua. Beneran saya lawyer bang. Iya. Keren juga. Lawyer tapi pemerintah merah putih. Saya mengilhami satu buku yang saya ikut, bukan buku peristiwa, sama almarhum Munir. Oh Munir, iya. Ketika almarhum Munir ngisi kuliah, pulang itu, kita ngobrol-ngobrol, pulang itu dia kereta itu jam 5 atau jam 6, 5 mau jam 6 lah. Terus kita naik ojek ke stasiun, itu masih ada 1 jam. Ngantuk dia kan? Ngantuk. Terus tidur di mana? Akhirnya kita sewa beca. Jadi dia itu dapat honor 25.000, yang 20 dikasih becanya, 35.000 dia ke Jakarta. Camun itu. Dia tidur di beca, saya tidur di trotoar. Nah itu, saya belum meninggal. 2000. Iya. Saya pernah ngundang sekali dia untuk ceramah di tempat saya. Dia kaget. Kamu kok berani ngundang saya? Saya bilang, apa yang saya takutkan? Kan yang saya perlukan isi otak Anda. Bukan Siap. ini. Kalau karena Anda saya dipecat, ya mau diapain lagi? Iya. Iya kan? Yang saya perlukan bukan badan Anda, yang saya perlukan isi otaknya. Saya tadi pas masuk lihat ruangan ini, saya jadi ini ruangan saya dambakan di rumah. Buku tengahnya meja. Saya sudah punya perpustakaan, tapi meja saya belum punya. Semoga aja lah. Ya cerita-cerita mudanya bro, yang kami perlukan untuk penguat kerja ini bro. Kalau mimpi untuk tercerahkan, terdidik tadi udah beliau lah itu dah. Nah di sisa peran yang bisa kita
kontribusikan ini loh Prof di era ini kan mimpinya kita kan juga Yang tetap Indonesia susahnya itu. itu ya itu Pak, karena sekarang kita nggak punya pemimpin lagi yang apalagi Prof. pemimpin yang mau melampaui diri. Tapi Prof, apa yang optimis yang masih tersisa dari Prof Anhar? Saya masih harapan? masih jadi pernah begini ketika Iran dan kemudian Eropa Timur, Uni Soviet rusak, Ya. pecah. Ada yang datang pada saya dan ada yang nelpon juga. Mas, Indonesia gimana? Anda membayangkannya gimana? Ini Eropa Timur sudah pecah, sawah sudah hilang, Ya. Uni Soviet tinggal Rusia. Lalu Indonesia gimana? Saya bilang begini, saya masih optimis dengan latar sejarahnya. Karena Indonesia itu dibentuk berdasarkan atas dialog di antara pembentuknya. Ya. Jadi tidak ada pertengkaran, tapi pertengkaran dialogis. Ya. Gitu. Contohnya, kita ada Sumpah Pemuda. Iya. Sumpah Pemuda itu lahir dengan dialog. Tidak ada tembak-tembakan. Baru setelah kita merdeka lalu ada perbedaan, tapi itu bisa diselesaikan juga. Karena ada pemimpin-pemimpin kita masih punya kebijakan, ada dasar negara Pancasila dan sebagainya. Jadi dan kita sadar bahwa ketika para pemimpin kita membentuk itu, mereka sadar bahwa memang kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Itu. Jadi saya masih punya optimisme, saya bilang, bahwa kita tidak akan pecah. Ya. Selama kita sadar secara historis bahwa kita melahirkan diri kita sendiri. Iya. Ya. Semoga ada tokoh-tokoh lain yang seterang. Ya amin ya. Saya Yakin. kadang-kadang mikir gini Prof ya. Ini kan gonjang-ganjing Republik ini kan banyak. Ya, banyak. Polisi, reformasi. Satu bayangin ini ya. Kalau Bang Buyung masih hidup, Gus Dur masih hidup, Buya Syafi'i masih sugeng, habis polisi ini Mas. Habis. Sekarang kita minim sekali Bro. Ya, nggak ada yang mau ngomong, takut. Ngomong bener Bro. Takut. Aku mau ngomong nggak ada yang mau muat. Dan saya nggak nanya Prof ya. Iya Bro, memang ya itu tadi. Iya tadi. Ya, aku ngomong apa? Nggak ada yang mau denger juga. Tadi sempat maghrib saya kirim Fatihah untuk kesehatan Prof Anhar. Terima kasih. Tapi emang bener, serius semalam tuh saya lebih bersemangat, bukan untuk klarifikasi ya. Alhamdulillah kan terakhir juga bahas hutan Prof ya, terakhir ya saya nyari, wah ini pokoknya saya beliau berkenan, itu suatu kemewahan lah bagi kita kan ya. Kalau yang terjadi ini latihan mental kan Bro, latihan mental dan di eranya juga ya. Dan waktu itu Prof Mus yang komentar ke saya, pokoknya yakini saja kalau benar pasti akan tetap benar, kalau salah tidak mungkin jadi benar gitu kan. Jalani, pokoknya kerja gitu. Siap. Nah, tadi di antara apalah kamu klarifikasi situasi sana lebih membutuhkan empati gitu. Dan itu emang zamannya gitu loh Prof ya. Udahlah nggak usah baper gitu kan. Iya. Dan personal ya. iya, satu itu. Nah, kalau cuma dilapo-lapoin sama diungkap ini ya saya malah apa adanya ya, saya cuma punya vario. Bro, iya. Lah tadi saya sejalan dengan beliau. Saya itu sekolahkan 2 kali negara, S2 dan S3. Itu kalau saya konversi ke harta kekayaan saya itu nggak ternilai. Cuma kan nggak ada untuk penjelasan itu gitu. Tapi kalau
mau dicek ya di Pagelaran 3 kali 6. Anunya vario lah, itu malah saya up gitu loh. Artinya saya punya nilai yang saya yakini untuk terus jalan gitu loh, Bro. Dan saya juga ini, Bro, kami juga sedang bekerja dengan ahli untuk mengungkap secara komprehensif lah ya, secara disiplin ilmu. Terus yang kedua juga nanti upaya penegakan hukum yang memang harus, kalau Prof. Anar bilang hukum mati lah. Itu ya emang hukum mati. Ya extraordinary crime gitu, Pak. Ya coba bayangkan Pak, akibat daripada tindakan jahat berapa ratus ribu yang siap. Kita harus mengeluarkan baru sekarang ngomong 50 triliun, 51 triliun atau berapa. Coba kalau 50 triliun itu tidak digunakan untuk kena bencana alam, betapa banyak yang bisa kita selesaikan. Betul. Tapi sekarang enggak. Terpaksa kita harus selesaikan dengan artinya kita mundur. Dari segi pembiayaan terpaksa kita mundur. Ya memang itu costly jadi. Dan mundur lagi. Ya mudah-mudahan lah, Bro. Karena ya kayak tadi, Bro, istilahnya hutan itu tidak sekedar komoditas. Kalau ilmunya kehutanan sendiri rindu menebang, Bro, sebetulnya. Karena kan saya itu kan ilmu manajemen di zaman ini 90-an. Ya kan terhubung dengan ini, Bro, HPH. Skala yang usaha yang besar ya, yang NPV. Nah, itu diingatkan di sisi, Bro. Susahnya ketika itu kan ada orde baru. Ada seorang Bob Hasan yang kurang. Siap, Bro. Tapi gini, Bro, saya tercerahkan itu di waktu di FISIP, Bro. Artinya dulu ada Prof. Haryati Karto. Haryati di IPB, guru besar. Jangan salah loh, rumus-rumus Anda ini terhubung dengan, gitu loh, Bro. Suatu hegemoni yang menghubungkan dengan wacana tertentu, developmentalis yang prakteknya juga tadi kalau di pengusahaan hutan ya korporasi izin. Tidak mungkin NPV ini terhubung dengan masyarakat adat misalnya gitu lah. Waduh ya benar. Kalau kita lihat contohnya Pak. Siapa? Contoh sederhana yang tapi mengagumkan. Siapa? Yang di Tangerang, di Banten. Kelompok Baduy. Coba bayangkan Pak, berapa luasnya sekian ribu orang. Dia tidak makan apa-apa selain dari apa yang dia buat. Baduy itu contoh. Dan sampai sekarang masih bertahan. Iya kan? Dan paling siap terhadap bencana lagi rumahnya. Luar biasa. Rumahnya tuh tahan, ada gempa berapa skala Richter, rumahnya masih aman. Iya, di samping rumahnya itu Pak. Semua yang untuk kelangsungan hidupnya tidak bercampur dengan orang lain dan tinggalnya kan cuma berapa hektar tuh. Tapi dia bisa hidup dengan sekian ribu orang. Dan sehat. Dan makannya tidak jalan, mau ke Jakarta aja jalan. Coba. Katanya Jakarta kota metropolitan, ternyata banyak yang kelaparan. Oh iya, saya pernah lihat di TV ada sebuah kamar yang luasnya lebih luas ini. Isinya berapa Pak? 36 orang. Seluas ini. 36 orang. Kalau mau tidur, itu gantian. Siapa yang tidur pagi, siapa yang tidur malam, terkecuali anak-anak. Tapi orang dewasa gantian. Ada yang tidur pagi, ada yang tidur setengah pagi, setengah malam. Lalu ada yang tidur siang, gantian. 36 orang Pak, bayangkan. Di tengah-tengah ada gedung megah kayak apa. Ada orang yang makan senak perutnya. Satu piring harganya berapa juta.
Itu loh kadang-kadang apa benar kita sih warga budaya timur begitu. Tapi nyatanya begitu. Terus kalau kita dalam posisi tertentu, kan kita orang timur, jangan dikritik dong. Loh, ya kadang-kadang penggunaan. Ya itu seperti yang cuma Gus Dur pernah ngomong, eh, kan tidak apa-apa kan Pancasila itu kan bisa jalan dalam masyarakat liberalistik. Itu Gus Dur. Karena dia sudah melihat bahwa liberalisme pasti sampai sekarang walaupun Pak Harto itu sikapnya otoriter, tapi masyarakat dan menjalankan pemerintahannya kan liberalistis sebenarnya. Iya kan? Ya kayak Cina sekarang kan yang politiknya pura-pura aja komunis, tapi dalam menjalankan sudah kapitalistis. Itu sempat dideklar 2005 dalam surat Kompas gede banget. Komunis kapitalis. Cina sudah mendeklarasikan 2005 atau 2006. Tapi setidaknya negara Cina itu saya mau atas itu. Jadi Iya. tujuannya itu udah jelas. Iya. Padahal itu kalau itu yang didalami betul, dihayati betul, itu aja jadi pegangan kita dalam mengatur kehidupan bersama kita. Karena memang tujuan kita merdeka ada di situ. Iya. Asal bisa dirubah, tapi pembukaan tidak ada. Iya. Yes. Benar. Dan kalau itu mau dirubah, Pak, tidak akan ada orang yang mampu membuat kalimat seperti itu. Siap. Yang melampaui dirinya sendiri, beliau-beliau itu kan. Nggak akan ada yang bisa membuat susunan kalimat yang sedemikian ketat, padatnya kayak apa, pemahamannya kayak apa, masa depan yang dia lihat dengan kalimat yang singkat. Dulu kan kita hafal kan pembukaan. Iya. Hafal. Iya. Ini kita kalau kuliah bisa 1 semester nih. Ya ini aja. Ingat dengan cerita-cerita sederhana beliau tadi, kalau saya yang mongko menjalani peran, Bro. Iya. Bekal. Iya. Kalau konteks sejarah ya. Iya, Prof ya. Kita belajar dari sejarah. Dan saya optimis, Prof. Masih optimis lah, Prof. Generasi yang memang kita perubahan, Prof. Benar sih. Iya. Ya walaupun memang ya saya hanya kemarin pengalaman saya itu ya susah ya kerja di Indonesia itu menjadi benar aja kita aja proses ini aja, tapi habis itu sudahlah, kita juga udah nggak mau merawat posisi lah, katanya udahlah ngapain lah kalau dicerain lebih tadi yang konteksnya harus kita tinggikan empati yang di sana ya tadi. Saya mengimami bahwa di Indonesia ini kalau ngomong fikih itu Gus Bah itu tidak tertandingi, nggak ada yang bisa bantah. Tapi kalau ngomong sejarah, Prof Anhar nggak bisa ditanding. Itu terbukti ketika waktu itu, Prof. Polemik di rumah siapa pembacaan teks proklamasi. Iya. Habib kan pada ngaku-ngaku semua. Iya. Kan, Iya. Ini nggak bisa menjelaskan kecuali Prof Akhirnya jenengan kan menjelaskan itu kan, bahwa ya dulu ada tanya Habib juga ada orang pengkhianat juga yang ikut Belanda juga itu ya. Iya. Masih ingat itu ya. Itu dengan Om Irama. Yang panggil saya sendiri nggak tahu. Dipanggil Om Irama ya saya datang. Tiba-tiba itu yang dipertanyakan. Ya udah. Terus diam, semua terus diam. Udah. Ultimatum ya. Maksudnya udah, ini core-nya udah ngomong, bantah itu, 100% bantah, gak ada yang berani bantah. Kayak Gus Bah kalau ngomong fikih, gak ada yang bisa bantah. Itu maksudnya? Iya. Prof, kapan-kapan berkenan ya, Prof, kalau kita ini ya, Prof. Sila telepon aja.
Iya. Apa? Pokoknya silaturahmi ini awal Mohon maaf, Prof. Terima kasih. Iya, Bro. Iya, terima Siang kasih. saya, aduh. Tadi juga siap push up, Bro. Kita udah Iya. wah, pokoknya kita kan sudah Ya. beliau udah berkenan, akhirnya mundur-mundur, pokoknya jalani ke sana aja lah nanti apa yang terjadi gitu. Sudah patah harapan, Prof, tadi. Dia Mas Fauzan sebentar, ya, itulah siap salah.